Ini ya untuk yang membahas mengenai depreciable aset ya, dalam hal ini adalah transaksinya yaitu upstream. Nah, di sini Mas dan Mbak ya. Kalau Anda masih ingat yang namanya upstream ya, ini sebenarnya transaksinya tidak beda ya dengan kemarin ya. Kalau upstream itu berarti ya pihak subsidiary yang merupakan penjual, sementara parent itu adalah sebagai pihak pembeli. Nah, di sini ya. Jadi kita lihat dulu saja ya riwayat antara parent dengan subsidiary kan gitu. Katanya agak lengkap aja ya. Parent memiliki misalnya 90% saham beredar, saham biasa beredar maksudnya, dari subsidiary ya sejak awal 2019 ya. Nilai investasi berapa kira-kira? Misalnya di sini 900 juta saja dan tidak ada selisih nilai. Jadi tidak ada excess value gitu aja ya. Terus kemudian pada tanggal 1 Juli 2019 subsidiary menjual ya di sini nanti ya, misalnya depresiasinya bangunan aja ya, bangunan ke parent. Nah seperti ini ya, dengan harga misalnya harganya adalah 400 juta misal kan gitu ya. Terus kemudian bangunan ini diperoleh misalnya diperoleh misalnya 1 Januari 2015 ya, dengan harga perolehan misalnya 800 juta. Saya tulis di sini estimasi umur kira-kira adalah 800 juta, enaknya dibagi berapa? 800 kalau dibagi 16 saja ya di sini nanti ya teman-teman ya, 16 tahun ya, 16 tahun. Kalau tidak salah 800 bagi 16 itu sama dengan 5 juta ya. Sebentar, 50 juta ya. Ya, 50 juta ya. Oke. Ya, terus kemudian 5 tahun dan no residual value ya. Nggak usah diomongin ya di sini ya. Bangunan tersebut ya telah dipakai oleh S dan disusutkan dengan metode satu SL, straight line. Nah, seperti ini saja ya Mas ya, Mbak ya. Ini adalah merupakan transaksi ya jual beli antara parent dengan subsidiary. Ya. Pertama adalah ya kalau di sini tidak ada selisih nilai, tidak usah kita cari ya. Ekuitasnya S pada awal 2019 berarti 1 miliar kan gitu ya, karena 90% 900 juta. Nah, sekarang kita hitung dulu nih kan gitu ya, nilai buku bangunan. Nilai buku bangunan. Nah, ini minta tolong ya pelajaran AKM 1-nya diperkuat lagi, nilai buku bangunan per tanggal penjualan, yaitu 1 Juli tahun 2019. Nah, sini teman-teman ya. Pertama adalah harga beli atau harga perolehan. Anda lihat di situ, harga perolehannya adalah sebesar 800 juta. Oke ya. Terus kemudian kita ini ya tuliskan penyusutan tahunan. Penyusutan tahunannya itu berarti adalah 800 juta bagi 16 tahun ya di sini ya, bagi 16. Nah, seperti ini. Jadi 50 juta ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah akumulasi penyusutan. Oke ya, akumulasi penyusutannya itu kalau kita lihat ya dari 2015 kan 2015, kemudian 16, 17, 18 ya. Berarti 4,5 tahun ya. Ya, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi kan gitu ya. 4,5 tahun kalikan 50 juta.
Nah, seperti ini ya. Oke, kita inikan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti adalah sebesar ini ya Mas ya, Mbak ya. Jadi ada 225 kan gitu ya. Sehingga di sini nanti nilai bukunya ada sebesar 800 dikurangi dengan 225. Jadi ada sebesar 575. Nah, gini teman-teman. Oke, ya. Nah, terus kemudian ya, bangunan ini ternyata dijual kan gitu ya. Kalau kita lihat harga jualnya ternyata adalah sebesar tadi berapa? 400 juta ya. Oke ya. Berarti dari sini sudah terlihat dari apa? Dari contohnya ada rugi ya di sini nanti, yaitu ruginya adalah ya kita asumsikan di sini nggak usah ada impairment ya. Kalau ada impairment nanti Anda repot lagi dalam menghitung akumulasi penyusutannya. Karena apa? Kalau ada impairment itu berarti kita tidak bisa menghitung langsung akumulasinya 4,5 tahun, tapi kita harus menghitungnya tahun per tahun. Dan gitu ya. Berarti di sini nanti adalah rugi penjualannya sama dengan 175 juta. Nah, gini teman-teman. Oke, ya. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau tanya dari perhitungan ini. Ya, kalau tidak ada, mari kita bikin jurnalnya dulu ya. Jadi di sini nanti kita bikin jurnal, yaitu dari pihak subsidiary. Kita nggak kalau mau jurnal lengkap berarti di sini nanti per 1 Juli ya, 1 Juli 2019 subsidiary pertama Anda boleh mencatatkan dulu yaitu depreciation expense, kemudian pada ACC depreciation dia akan menghitung apa di sini nanti Mas dan Mbak, penyusutan setengah tahun ya. Kalau kita asumsikan bahwa dia mencatat penyusutannya itu hanya per 31 Desember. Nah, ini jangan lupa ya untuk apa namanya akuntansi aset tetapnya ya, mudah-mudahan tidak dilupakan. Terus kemudian cash ya, terus kemudian apa di sini nanti accumulated depreciation. Sudah ketahuan ada apa namanya loss on sale of building. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti building ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini harga jualnya adalah 400 juta, accumulated depreciation-nya ada sebesar 225. Kemudian buildingnya kita kreditkan sebesar harga pokok dan ada loss sebesar 175. Nah, ini adalah merupakan jurnal yang dibuat oleh pihak subsidiary. Oke, silakan kalau ada yang ini dilihat dulu, kan gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini adalah jurnal dari siapa? Subsidiary sebagai pihak penjual. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya tentu saja di sini parent, kan gitu ya. Parent kalau sebagai pihak pembeli pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 Juli 2019 ya, di sini nanti dia akan membeli kan gitu ya, membeli bangunan. Tentu saja membeli bangunan seharga ya harga jual dari subsidiary. Nah, begini Mas dan Mbak. Jadi ini adalah jurnal pembelian bangunan oleh pihak parent. Dan nanti ya tanggal 31 Desember 2019 karena bangunan sudah tidak ada di tempatnya siapa namanya subsidiary, maka di sini nanti ya untuk yang menyusutkan itu nanti akan digantikan oleh pihak parent. Ya. Nah, di sini nanti adalah ya dia akan membuat jurnalnya sama ya di sini nanti ya depreciation expense. Kemudian pada accumulated depreciation. Oke, kita lihat di sini nanti adalah 400 kan gitu ya. Nah, sekarang pada tahun 2019 sisa umur bangunan kan gitu ya, teman-teman ya. Sisa umur bangunan itu adalah sebentar kita hitung dulu ya. Tadi kan 16 tahun. Sudah kepakai berapa? Sudah kepakai 4,5 ya, 4,5 tahun ya, 4,5 tahun
Bentar, kita hitung dulu ya. Berarti di sini nanti adalah asumsi si parent itu tidak membuat estimasi baru, ya. Jadi estimasi umurnya itu tinggal mengikuti apa? Tinggal mengikuti sisa umur dari aset tersebut. Ya, jadi di sini nanti adalah 11,5 tahun. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau Anda lihat ya di sini nanti ya, sisa umurnya kan umur awalnya kan tadi 16 ya, 16, terus kemudian sudah dipakai oleh S 4,5 tahun, berarti sisanya adalah 11,5 tahun. Ya, seperti itu. Nah, berarti penyusutannya jangan lupa ini adalah 6/12, karena hanya 6 bulan kan ya, dari Juli sampai Desember 2019. Oke, kita kalikan dengan 400 juta dibagi dengan 11,5. Ya, kayaknya angkanya tidak bagus ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Nah, seperti ini, Mbak Mas ya. Atau sebentar, kalau 11,5 supaya angkanya tidak terlalu keriting ya. Kita lihat dulu. Oke, sebentar di sini, sebentar. 11,5 kalikan sebentar, kalau misalnya dia dikalikan 18 berapa ya? 207 kali 2 berarti 414 ya. Coba ya teman-teman ya di sini ya, misalnya di sini adalah 414 ya. Jadi sebentar supaya ini apa namanya angkanya tidak terlalu keriting, saya ini dulu ya. Misalnya kita jual tadi adalah 414 aja ya, 414 juta, berarti di sini harga belinya adalah 414. Nah, seperti ini, ya. Jadi di sini loss-nya adalah sebesar berapa? Ini apa namanya? 161 ya. Oke. Terus kemudian jadi di sini nanti adalah 414. Nah, supaya enak aja ya angkanya ya, di sini jadi 18. Nah, begitu teman-teman. Oke ya, jadi di sini angka 18 itu diperoleh dari 6/12, Anda kalikan dengan 414 juta dibagi dengan tadi berapa? 11,5 tahun ya, 11,5 tahun. Nah, seperti ini. Oke ya. Karena 2019 itu si parent hanya menyusutkan berapa? Hanya menyusutkan 6 bulan. Jadi 6/12. Oke, demikian ya untuk transaksi apa namanya parent dengan subsidiary. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ya tidak usah kita sajikan untuk apa namanya laporan laba ruginya ya, langsung masuk ke siapa di sini nanti konsolidator ya. Nih. Ya, kalau yang kemarin-kemarin saya sajikan di laporan keuangan parent dengan subsidiary ya. Oke ya. Nah, nanti konsolidator itu akan apa namanya menggabungkan laporan keuangan siapa namanya parent dengan subsidiary. Ini ya Mas ya Mbak ya. Oke. Ya, pertama adalah di bagian laba rugi atau Anda mengenalnya sebagai SOCI ya. SOCI pertama adalah di sini nanti sales. Sales biasanya saya masukkan di sini income boleh, atau kalau Anda pengen apa namanya ya cost method dulu, berarti di sini nanti adalah dividend income. Ini ya. Kemudian apa namanya COGS, habis COGS ya kita masukkan di situ nanti depreciation expense. Terus kemudian operating expense. Berikutnya adalah loss ya on sale of building atau loss on building, biasanya saya singkat begitu. Nah, itu saja, boleh ditambahkan other juga nggak apa-apa ya, tapi kalau panjangan ya udah begini aja. Terus kemudian kita masukkan yaitu apa, net income. Kemudian nanti ada beginning RE, kemudian nanti ada dividen. Ya, sebentar, di sini berarti RE per 1 Januari 2019 ya.
Jadi nanti ada apa Mbak Mas? Ada ending RE 31 Desember gitu ya. Terus berikutnya untuk bagian SOFP. Ya, SOFP tidak usah disajikan lengkap ya teman-teman ya di sini ya. Oke, seperti ini. Langsung kita ke tempat building aja. Building dan accumulated depreciation. Nah, seperti ini ya. Mari kita karang-karang angkanya untuk siapa namanya? Parent dengan subsidiary. Oke, kita karang dulu subsidiary biasanya yang gampang kan gitu ya. Oke, katakanlah dia di sini 600 juta. Kemudian COGS-nya katakanlah dia COGS-nya 68% ya, dikalikan ini. Kemudian depreciation expense-nya anggap saja di sini tidak punya, anggap saja gitu ya Mas ya, Mbak ya. Oke. Operating expense-nya misalnya berapa? 120 juta. Oke. 120 juta jadi hanya 12 juta ya. Yes. Ya. Kita hitung dulu net income-nya biar dia nggak loss kan gitu ya. Selama ini kita contohnya selalu apa? Untung ya. Terus kemudian loss ya, sepertinya ininya harus kita kurangi lagi ya, 80. Oh. Karena dia loss sebesar berapa? 161. Ya, sepertinya dia loss. Loss-nya gede banget ya. Ya, kita gedein lagi aja ya di sini 800. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Nggak apa-apa ya 15 juta ya. Oke. Terus kemudian RE beginning-nya misalnya di sini nanti adalah 200. Terus ada dividen sebesar 10 juta. Oke. Terus kemudian di sini nanti Anda akan mendapatkan RE akhir adalah sebesar 205. Oke ya. Kemudian parent di sini kita masukkan ya 1,5 miliar. Dividen income tadi kita lihat 90% ya Nak ya di sini nanti ya. 90% kita kalikan dengan berapa? Ya, dividen yang di sini ya. Kenapa saya kasih minus? Karena ini udah minus ya. Oke, 9 juta. COGS-nya misalnya di sini 70% dikalikan 1,5. Oke. Nah, depreciation expense-nya kita laporkan di sini adalah 18 ya. Kemudian other operating expense-nya katakanlah di sini berapa ya? Misalnya 240. Nanti kalau kemudian kita inikan lagi. Ya, kita koreksi lagi ya. Oke, terus kemudian loss on sale tidak ada. Kita cari dulu di sini berapa net income untuk parent. Ada 237. Oke, terus kemudian anggap saja di sini misalnya return earning-nya itu adalah pertama 800 juta, dividennya misalnya 100 juta. Ya, sehingga kita dapatkan RE ending-nya adalah sebesar ya sekian. Nah, kebetulan di sini building itu berada di tempat parent ya. Kalau misalnya di sini nanti adalah upstream dengan penyusutan pertama yaitu sebesar berapa? Penyusutan pertama yaitu sebesar 18 juta. Nah, ini ya. Ini merupakan potongan dari apa? Potongan dari kertas kerja konsolidasian dari si konsolidator. Ya, Mas ya, Mbak ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini, ya tugas konsolidator masih ingat, yaitu akan mengidentifikasi akun resiprokal. Ya, kalau kita urutkan di sini, akun resiprokal yang pertama itu adalah di sini nanti dividen income. Nah, seperti ini ya. Oke, dividen income dengan dividen punyanya siapa? Subsidiary. Nah, seperti itu. Terus kemudian pada tahun penjualan ya, pada tahun penjualan kalau Anda perhatikan di sini nanti ada transaksi jual beli. Yaitu bangunan dengan siapa namanya antara parent dengan subsidiary. Ya. Berarti ini ada korelasinya antara apa? Antara bangunan dengan loss on sale. Ya, termasuk nanti juga depreciation expense yang dihitung oleh siapa? Oleh parent sekarang, kan gitu ya. Depreciation expense di sini mendasarkan kepada nilai apa? Nilai bangunan yang merupakan harga jual si subsidiary, ya karena ini adalah upstream. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kita dahulukan dulu untuk yang ini aja ya.
loss on sale. Anda perhatikan, loss on sale ya itu saldo normalnya di sebelah debit ya. Ini ya teman-teman ya. Kebetulan di sini kan kita tidak menyediakan debit kredit ya. Oke. Berarti ya kalau dijual rugi, kalau Anda perhatikan di sini gini nak. Nilai buku bangunan itu kan seharusnya 575. Nah, di sini kan ya. Jadi kalau tidak ada penjualan, di sini nanti nilai buku bangunan tersebut di neracanya subsidiary itu adalah sebesar 575. Tapi karena dijual dijual lebih dijual murah atau di sini loss, maka bangunan ini akan tercantum dengan nilai baru, yaitu nilai yang yang menjadi harga jual dari pihak subsidiary 414. Oke ya. Jadi kalau misalnya konsolidator itu menganggap bahwa transaksi jual beli bangunan tadi tidak pernah terjadi, berarti bangunan itu nanti harus harus dikembalikan ke nilainya semula ya, dari 414 ke berapa? Ke 575. Nah, seperti itu. Berarti nanti kita akan memulihkan loss. Kita akan memulihkan loss ya. Memulihkan loss berarti jurnalnya adalah ya, dalam hal ini berarti bangunan kan gitu ya. Building pada loss. Ini kalau posisinya loss ya, sengaja saya contohkannya adalah loss ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama ya, teman-teman ya, untuk jurnal kakak ya, saya tulis di sini ya. Jurnal KK tahun 2019 ya. Yang pertama adalah holding ya pada loss on sale. Nah, seperti ini. T yaitu sebesar 161. Nah, ya. Nah, terus kemudian ketika bangunan ini ya kalau Anda perhatikan ya, bangunan ini nanti kan dia akan apa Mas dan Mbak? Ya, akan kembali ke 575 kan gitu ya. Kalau 575 berarti beban penyusutannya itu tidak sebesar 18. Ya tidak, ya. Coba kalau kita hitung ya, di sini nanti adalah 575 dibagi dengan sisa umur tadi berapa? 11,5 ya. Oke, jadi sama dengan 50 juta. Besar juga ya di sini nanti ya. Berarti ada selisih antara 50 juta ke 18. Berarti untuk jurnal yang kedua di sini nanti adalah kita mengkoreksi beban penyusutan. Ya, dalam hal ini adalah kita harus Mas dan Mbak ya, menambah ya di sini ya. Justru kalau loss itu adalah menambah penyusutan. Nah, seperti ini ya. Besarnya adalah di sini nanti 50 ya, di sini nanti 9. Sepertinya saya di sini ya. Penyusutannya masih jadi sama dengan 32. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. 32 itu diperoleh dari apa? Dari antara penyusutan yang seharusnya, yaitu yang seharusnya ini kalau tidak ada kalau tidak ada jual beli itu kan berarti nilai bangunannya 575. Disusutkan dalam jangka waktu 11,5 tahun, maka besarnya penyusutan adalah 50 juta. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini nanti kita pasang ya, Mas ya, Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah menambah ya kalau rugi, posisinya rugi. Begitu juga akumulasinya nanti akan Ya, di sini nanti bertambah. Oke ya. Sini kita sembunyikan aja ya. Ya. Mohon izin Bu, untuk yang 25 juta yang dari Januari sampai Juli, apakah tidak dicantumkan Bu? Oh iya, betul. Ya ini nanti dicantumkan Mbak, betul. Dicantumkan di punyanya subsidiary ya. Iya lupa saya. Iya, beban penyusutannya berarti di sini nanti adalah ya. Sebentar 25.
Oh ya, ini kan apa namanya ya? Ini kan setengah tahun ya, lupa saya sebentar. Ya, terima kasih Mbak, saya jadi ingat ya. Jadi gini teman-teman, ya tadi saya kurang hati-hati ya dalam menghitungnya. Saya tempatkan di sini ya, supaya tidak jauh-jauh. Ya, di sini nanti beban penyusutan building jika tidak ada penjualan. Di tahun di sini nanti adalah tahun 2019 ya. Di sini 2019 ya. Pertama adalah betul tadi dari periode Januari hingga Juni gitu ya, Juni 2019. Ini yang menyusutkan adalah pihak subsidiary ya di sini nanti ya. Jadi yang menyusutkan adalah pihak subsidiary. Tentunya subsidiary akan menyusutkan yang penyusutan tahunannya tadi 50 juta ya teman-teman ya di sini ya. Ya, di sini kita kembali ke sini ya, penyusutan tahunannya 50 juta, tapi kita kalikan dengan 6/12. Nah, gitu. Oke ya. Nah, terus kemudian untuk periode Juli sampai Desember kan gitu ya. Nah, ini nanti yang menyusutkan adalah ya pemilik baru, yaitu siapa? Parent. Nah, gitu. Oke ya, di mana parent menyusutkannya adalah menggunakan harga aslinya ya. Harga aslinya ada maksud saya harga beli ya. 414 dibagi dengan berapa tadi? 11,5 dikalikan dengan 6/12. Nah, seperti ini. Sehingga parent menyusutkannya adalah sebesar 18 juta. Oke ya. Di sini tadi sudah ini kan ya. Ya, tapi kemudian si subsidiary ini tadi kan sudah menghapus accumulated depreciation dengan jurnal penjualan ini ya teman-teman ya. Jadi accumulated depreciation-nya semuanya dihapuskan di sini, tapi untuk yang depreciation expense 25 juta ini ya, ini masih muncul di laporan laba ruginya si subsidiary. Nah, yang ini nih ya. Oke. Oke ya, terus kemudian berikutnya ya terkait ini ya, apa ya kita inikan dulu ya teman-teman ya, misalnya di sini 60% ya, supaya dia tidak terlalu ruginya tidak terlalu dalam ya tadi ya. Gitu ya. Oke. Terus kemudian ya sebentar tadi saya betulkan dulu ya. Jika tidak ada penjualan ya sebentar, karena parent tadi 18, seharusnya di sini nanti adalah parent itu juga menyusutkannya sama ya, jika tidak ada penjualan ya, sehingga di sini nanti ada yang namanya adjustment ya terhadap penyesuaian penyusutannya, yaitu di sini nanti adalah ya kalau Anda mau langsung dari sini loss on sale of building ini Anda bagi dengan 11,5 kan gitu, tapi dikalikan dengan 6/12. Ini sebagai adjustment-nya. Ya. Jadi di sini nanti ada adjustment sebesar 7 juta. Ya. Angka 7 juta dari mana? Ya, di sini sebentar saya tulis dulu. 7 juta itu adalah loss atau selisih ya. Di sini nanti 161 juta dibagi dengan 11,5 tahun ya. Anda kalikan dengan 6/12. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung ambil apa namanya ya, selisihnya aja ya, 161 juta. Sehingga nanti beban penyusutan seandainya tidak ada penjualan ya, maka kembali ke angka sebesar berapa? 7 juta. Ya, ini yang 32 juta saya ganti ya, karena tadi salah ya teman-teman ya, saya masih apa namanya menggunakan angka yang setahun penuh ya di sini. Oke, jadi kita betulkan dulu di sini 7 juta dan 7 juta. Untuk yang dividen income biarkan aja dulu ya, tidak usah kita inikan dulu. Kita gabung dulu untuk yang apa namanya, kok sum ya. Oke. Nah, sampai sini dulu ya.
kayaknya mau tidak mau harus kita inikan dulu ya. Ini saya pasang di sini, tapi tidak saya jurnal ya teman-teman ya. 9 juta, terus kemudian berikutnya adalah di sini 9 juta. Nah, ini biar itu ya, biar hilang aja supaya Anda tidak terganggu. Belum ada NCI expand kan gitu ya, biarkan saja dulu. Nah, seperti ini. Terus kemudian berikutnya, nah ini Mas dan Mbak yang ingin saya sampaikan ke Anda dulu ya, bahwa nanti beban penyusutannya itu akan menjadi berapa di sini? Akan menjadi 50 juta ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk akumulasi penyusutan, kalau Anda perhatikan kan gitu ya. Akumulasi penyusutan, nah di sini yang muncul adalah 25 juta karena yang 25 juta di awal tadi itu sudah dihapus oleh si subsidiary melalui jurnal penjualan. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah ya kalau misalnya kita kasih apa namanya garis gini ya, nah seperti ini. Oke, ini dulu teman-teman ya. Saya belum memasukkan NCI expand dulu ya di sini ya. Oke. Sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Expand-nya baru mau saya hitung. Ya, sambil menerangkan bagian selanjutnya ya. Tapi untuk sementara ini tolong kita konsentrasi untuk jurnal yang apa namanya? Jurnal ini ya, dua jurnal ini building pada loss, kemudian depreciation pada accumulated depreciation. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut yaitu di sini kan kertas kerjanya apa namanya ya teman-teman ya, kertas kerjanya itu adalah cost method ya di sini ya. Kalau cost method berarti pendapatan investasinya siapa namanya parent itu adalah dividend income. Tentu saja dividend income-nya adalah 90% dikalikan dividend S ya. Anda perhatikan di atas, dividen S itu adalah sebesar 10 juta, sehingga dividen income-nya adalah sebesar 9 juta. Nah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah untuk NCIN. Nah, di sini Mas dan Mbak ya. NCI expand, kalau untuk transaksi upstream ini agak unik ya, agak unik karena apa? Karena dalam hal ini beban penyusutan yang di adjust ya, yang dikoreksi itu adalah di tempatnya siapa parent. Tapi ini adalah merupakan beban penyusutannya subsidiary. Ya, di sini nanti ada sedikit anomali ya, bahwa walaupun ya beban penyusutan itu ada di tempatnya parent, tapi ini adalah merupakan manifestasi beban penyusutannya subsidiary yang digantikan oleh parent, karena parent sekarang yang pakai buildingnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dalam perhitungan NCI expand, Anda perhatikan ya, pertama adalah di sini nanti ada loss ya, ada loss seperti ini yang mempengaruhi apa? Laporan laba ruginya subsidiary. Jadi dalam berhitung NCI expand ya di sini nanti NCI itu akan mengasumsikan bahwa gitu ya Mas ya Mbak ya, transaksi jual beli building antara parent dengan subsidiary itu katakanlah dianggap ya tidak pernah terjadi, berarti loss-nya pun juga tidak pernah terjadi. Sehingga ya kalau loss tidak terjadi, net income-nya akan terkoreksi naik. Oke. Terus kemudian berikutnya ada penambahan beban penyusutan. Ya, di sini nanti yang namanya piecemeal ya, atau saya menyebutnya sebagai adjusted depreciation expense.
Nah, seperti ini ya, adjusted depreciation expense ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sehingga ya NCI expense ya di sini nanti adalah kalau Anda lihat angka-angka di atas ya, net income-nya S adalah 54 juta, loss-nya 161 juta, terus kemudian koreksi juta. Nah, kayak gini ya. Berarti kita akan menghitung NCI expense-nya itu sama dengan 10%, Anda kalikan dengan ya dalam kurung 54 tambah 161 berarti 215 ya, kalau tidak salah ya, 215 dikurangi 7 ya, berarti 208. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Oke. Jadi kalau cepat itu ya pakai ini aja ya Mas ya, Mbak ya, di sini ya. Ya, di sini nanti adalah 10%, kita kalikan saja dengan di sini kan gitu ya, kemudian ditambah dengan loss on sale, terus kemudian dikurangi dengan beban penyusutan. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan 208. Ya, di sini 20 juta ya, maksud saya 20 juta 800 ya untuk NCI expense. Nah, seperti ini. Cara menghitung NCI expense. Oke, ya 20 juta 800, terus nanti ada dividen ya di sini nanti. Oke, dividennya berarti di sini nanti adalah 10% dikalikan dengan 10 juta ya. Nanti kalau NC equity-nya tidak usah kita bahas ya, nanti ada di bawah gitu ya, tidak ini ya. Ya, jurnalnya tidak lengkap ya untuk ini. Ya, tapi kita lihat Mas dan Mbak ya, di sini nanti di kertas kerja apa namanya equipment building ini nanti akan kembali ke nilai berapa? Nilai buku semula seolah-olah tidak pernah terjadi apa? Tidak pernah terjadi jual beli ya, building antara pihak subsidiary dengan pihak parent. Nah, demikian Mas dan Mbak ya, kalau untuk yang apa namanya ya jual beli bangunan antara parent dengan subsidiary, yaitu dalam posisi upstream. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau misalnya kan gini ya, kenapa loss itu nambah? Coba kalau saya praktekkan gini Mas dan Mbak, loss-nya saya hapusnya. Kalau loss saya hapus, berarti Anda perhatikan net income subsidiary itu nanti akan kembali ke berapa? 215 juta. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini, ini kalau apa? Ini kalau misalnya loss-nya itu dianggap tidak pernah terjadi. Tapi sekarang kita masukkan lagi loss-nya. Karena kenyataannya kan di sini nanti ada loss, kan gitu ya, ada loss sebesar 54 juta. Nah, gitu teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas. Nah, kalau nanti misal diketahui ada excess value terus ada amortisasinya, itu nanti masuknya di mana ya, Bu? Kalau dalam perhitungan cost method ini berarti masuknya ke NCI expense ya Mas ya. Ya, jika ada amortisasi excess value, nah seperti ini, maka nanti perhitungannya, bentar ya, ini saya kopikan dulu. Berarti di sini nanti adalah loss ya, boleh Anda tempatkan di sini juga tidak apa-apa, dikurangi dengan amortisasi excess value. Nah, nanti excess value-nya ngikutin ya Mas ya, ngikutin apa namanya, ngikutin apakah dia amortisasi under value atau amortisasi apa over value ya di sini nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini Mas. Jadi dia berpengaruh terhadap perhitungan NCI expense. Dan tentunya nanti akan membutuhkan jurnal untuk amortisasi excess value di kertas kerja ya di sini nanti ya. Ya, tapi di sini tidak saya pasang ya. Oke. Supaya Anda fokus kepada apa? Transaksi building antara subsidiary dengan parent.
Itu Mas. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk, silakan kalau yang lain. Ya, baik, kalau tidak ada ya. Nah, sekarang saya lanjut. Ini kalau apa ya? Saya tandain ya. Kalau di sini nanti sebentar. Jika parent menerapkan metode biaya. Nah, ini ya. Metode biaya dalam investasinya. Ya, di X ini aja ya. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman saya ajak bagaimana kalau si siapa namanya? Si parent ya itu menerapkan metode ekuitas ya di sini nanti ya, ekuitas. Nah, di sini. Oke. Kita pinjam angka di sebelah ya. Transaksinya masih sama ya antara subsidiary dengan parent. Nah, seperti ini. Cuma di sini nanti diganti dengan apa Mas dan Mbak, yaitu income from S. Oke, ya. Nah, untuk jurnalnya, jurnal KK 2019 ini sama Mas dan Mbak ya. Cuma nanti untuk perhitungan pendapatan investasinya di sini nanti berbeda. Ya. Ya. Jadi di sini nanti adalah apa ya? Di sini nanti ya. Kalau jurnalnya, jurnal di tahun ya. Kita ini dulu. Nah, ini. Jurnal kertas kerjanya untuk building dan loss ini sama kan gitu ya di sini nanti ya teman-teman ya. Sebentar. Untuk penyusutannya sama-sama di sini nanti adalah sebesar 7 juta ya sini seperti ini ya. Jadi jurnalnya sama antara cost method maupun equity method. Nah, seperti ini. Cuman yang berbeda adalah di sini nanti dalam penghitungan income from. Ya, income from S-nya berarti di sini nanti adalah 90%. Sama ya di sini nanti income, net income S ya ditambah dengan loss ya. Terus kemudian dikurangi dengan ADJ ya, adjusted depreciation expense. Nah, seperti ini. Berarti nanti income from-nya adalah sebesar, kita tengok dulu ya, jadi sebesar berapa? 54 juta ditambah dengan 161 juta dikurangi dengan depreciation expense 7 juta. Oke? Jadi di sini nanti kita dapatkan yaitu sebesar 90%, 90% kita kalikan dengan di sini 54. Ya, saya di sini kurang karena di sini minus ya. Terus kemudian depreciation expense-nya di sini ternyata tidak kelihatan. Ya, sebentar nanti kita inikan dulu. Sebentar. Tapi di sini plus ya, karena di situ minus. Jadi ada 193.500. Jadi di sini nanti adalah sebesar sebentar tadi depreciation expense ini berapa ya? 18 ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian income from S-nya jadinya adalah sebesar, sepertinya saya salah ya, sebentar ya. Di sini nanti adalah bukan 177, tapi di sini nanti adalah sebesar 7 juta ya. Di sini nanti. Ya, Anda cek saja di sini ya, sebesar berapa nak? Di sini 208 ya. 208 dikalikan 90%. Nah, di sini nanti dikalikan dengan 208. Ini ada 187.200. Pas ya untuk cross check ya. Oke. Jadi di sini income from ya di sini nanti adalah sebesar 187.200. Nah, di sini teman-teman. Cara menghitungnya adalah dengan ya hampir sama seperti perhitungan NCI expense. Oke, ya. Sementara jurnal yang lain tidak pengaruh.
Ini ya kalau kita sandingkan dua kertas kerja ya, potongan kertas kerja ya. Potongan kertas kerja kalau menggunakan cost method dengan menggunakan equity method. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, teman-teman ya. Sebentar, berikutnya adalah net income-nya, kita lihat dulu ya. Kita betulkan dulu di sini net income-nya sama dengan 3792. Sebentar. Oh ya, NC explain-nya belum kita ini kan ya. Ya betul, di sini pun juga sama. Ya, nah begitu teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan consolidated net income antara metode cost dengan metode biaya itu menghasilkan angka yang sama. Nah, di sini coba Anda lihatin ya, sisi kiri dengan sisi kanan. Oke, sisi kiri itu menggunakan cost method, sisi kanan menggunakan equity method. Ya, di sini nanti ya. Kalau untuk net income konsolidasian, kalau Anda perhatikan di situ ya, untuk equity method antara net income parent dengan net income konsolidasian sudah sama ya, sama-sama 379.200.000 ya di sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk cost method ya, karena dia menggunakan dividend income, otomatis net income parent beda dong dengan net income konsolidasian. Nah, demikian teman-teman ya untuk potongan kertas kerja tahun penjualan atau tahun pertama. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Ini jurnalnya yang saya bikinkan hanya jurnal yang terkait dengan jual beli aset tetap saja, gitu ya. Yang jurnal konsolidasi yang dividend income, income from itu tidak saya bikin ya, teman-teman ya, supaya kita konsen hanya untuk ke aset tetap saja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Bu. Ya, silakan Mbak. Sebenarnya kalau misalnya ada excess value Bu, kemudian excess value itu kan melekat kepada suatu aset. Nah, kalau misalnya asetnya itu dijual, dalam hal ini misalnya upstream, apakah excess value-nya itu dihilangkan Bu? Atau karena ini dijualnya ke parent sehingga excess value-nya itu tidak perlu dihilangkan? Gimana ya Bu? Mohon bimbingan Ibu. Iya, itu nanti jadi complicated perhitungannya ya Mbak, terutama penghitungan nanti ada koreksi gain ya. Kalau misalnya aset itu dilekati excess value, terus kemudian dijual lagi kan gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan, mau dipraktekkan, ya kalau dipraktekkan ayo aja. Begitu ya. Oke, yuk mari kita praktekkan ya. Ya, teman-teman yang lain gimana? Siap? Ya, oke ya. Nah, biasanya saya menghindari itu karena itu nanti ada duplikasi perhitungan. Saya kembali ke sini Mas dan Mbak ya, kembali ke yang paling kiri ya. Ya. Kadang-kadang saya bersikap keras kepada dosen lain ya yang bikin soal ataupun yang bikin latihan itu adalah sudah ada excess value-nya terus kemudian dijual kan gitu ya, dijualnya kepada parent atau kepada subsidiary kan gitu ya, sehingga itu double perhitungan, double counting. Kalau Anda tidak hati-hati ya tentu saja akan salah dan kertas kerjanya pasti salah kan gitu ya. Nah, seperti itu. Misal di sini sebentar Mbak. Nilai investasinya katakanlah berapa? Ayo misal. Sambil mikir dulu ya Mbak ya. Berarti di sini 882 ya Mbak di sini ya. Oke ya. 882 ada selisih ya di sini nanti selisih nilai ke over value bangunan.
Nah, disusutkannya berapa tahun? Berarti disusutkannya adalah 2019, berarti sebentar. Jadi 12 tahun ya Mbak, Mas ya? Oh 12 tahun Bu. Ya kalau awal 2019 kan berarti apa? Awal 2019 berarti apa ya? Awal 2019 berarti masih 12 tahun kan bangunannya kan ya? Oh, oke. Nah, kayak gini. Nah ya, berarti ada over value. Kita kalau Anda menghitung berapa over value-nya? Over value-nya itu adalah 882 23 Anda bagi dengan 90% ya Mbak. Masih ya Mbak ya. Anggap saja tadi ekuitas apa ya? Sebentar sini. Sebentar. Ekuitas S itu adalah sama dengan berapa ya? 1 miliar ya tadi ya, 1 miliar. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini nanti adalah nilai investasinya sebesar berapa, Nak? Sebesar 980 juta. Terus kemudian BV, aset netonya S, ya, aset neto S. Itu adalah tadi 1 miliar, kan gitu ya. Berarti ada selisih minus 20 juta. Nah, selisih minus 20 juta itu adalah over value. Over value building. Nah, seperti ini. Sama dengan 20 juta ya, bukan gain on bargain purchase ya, karena kita menanyakan adalah book value. Nah seperti ini, oke. Nah terus kemudian berikutnya bangunan ini dijual ya, milik S kan ya, milik S. Terus kemudian dijual kepada siapa namanya? Dijual kepada parent. Nah ini parent yang kalang kabut nih kan gitu ya, oke. Jadi di sini nanti kalau kita lihat tadi adalah berdasarkan perhitungan subsidiary, bangunan tadi 800 juta, ya posisi per 1 Januari tadi adalah 600 juta, kan gitu ya, 600 juta. Terus kemudian nilai bukunya adalah di sini nanti sudah dijual ya, 575. Nah, di sini nanti sebenarnya bisa kita ini kan Mbak ya, apa namanya, ada 2 kali koreksi ya. 2 kali koreksi sebentar. Kalau parent tetap memelihara asumsi apa namanya? Excess value yang berupa over value bangunan, ya maka di sini nanti 20 juta ini nanti akan diamortisasi selama 12 apa ya? Selama 12 tahun ya, selama 12 tahun. Nah, seperti ini. Oke, ya berarti nanti kita tinggal menambahkan saja di sini ya untuk jurnalnya ya. Oke, jadi gini, sebentar ya. Pertama adalah bangunan ini per 1 Januari 2019. Itu nilai bukunya sama dengan 600 juta. 600 itu adalah 800 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 50 juta, atau di sini sudah ada 50 juta, Anda kalikan dengan 4 tahun. Kan 2015, 16, 17, 18. Seperti itu ya, 600 juta. Terus kemudian berikutnya adalah fair value pada saat akuisisi. Yaitu per 1 Januari 2019. Di situ ada over value, berarti di situ sama dengan berapa? 580 juta. Gitu ya. Sehingga di sini nanti ada over value sebesar ya 20 juta. Nah, seperti ini, Mbak Mas ya. Oke. Jadi waktu itu kan gitu ya, nilai wajar dari si apa namanya bangunan pada tanggal 1 Januari 2019 adalah 580. Oke. Nah, terus kemudian Anda bandingkan kalau misalnya di sini nanti dari versi siapa? Versi subsidiary. Oke ya. Terus kemudian berikutnya dia disusutkan lagi, kan itu ya, disusutkan pada tanggal 1 Juli yaitu sebesar 25 juta. 25 juta itu diperoleh dari 50 juta, Anda kalikan dengan
6/12. Nah, seperti ini. Sehingga didapatkanlah nilai bukunya adalah sebesar 575. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat kalau versi parent kan berarti di sini sama dengan berapa? 580 ya. Terus kemudian berikutnya 580 ini Anda bagi dengan berapa namanya? 12 tahun dikalikan dengan 6/12. Jadi angkanya keriting ya, maaf ya, di sini nanti seperti ini. Ya, nah ini kalau pakai perbandingan seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi ini adalah dari kacamata parent, dari perspektif parent. Ini belum jual beli, Mas dan Mbak. Ini belum jual beli ya. Ini belum jual beli antara parent dengan subsidiary. Oke ya. Karena nanti ada amortisasi excess value yang 20 juta tadi Anda bagi 12 dikalikan 6/12. Sehingga ada excess value amortisasinya adalah sebesar berapa di sini? 8333333. Gitu ya. Nah, ya agak complicated Mbak memang perhitungannya menjadi demikian. Nah, berarti ya ketika dijual dengan harga besarnya berapa ya? Tadi adalah 414 juta. Oke, berarti di sini nanti Anda tandingkan dengan 414. Oke, ya seperti ini. Berarti, nah di sini nanti loss yang diakui oleh subsidiary itu adalah tercantum 161, tapi dari kacamata parent di sini nanti loss-nya adalah sebesar nah sekian. Sebentar, kenapa jadi besar sekali? Oke, di sini nanti ya. Jadi loss-nya adalah sebesar sekian. Sebentar, biar saya koreksi dulu. Nah, seperti ini. Oke, ya ini kalau ada apa? Ada excess value antara apa ya? Excess value yang melekat pada bangunan yang dijual. Nah, ini ya complicated seperti ini. Berarti nanti Anda akan melakukan adjustment. Adjustment yang pertama itu adalah dari perspektif loss di sini nanti. Berarti di sini nanti ada selisih loss ya antara siapa namanya subsidiary dengan ya yang diakui oleh subsidiary dengan yang diakui oleh parent. Kayak selisih ternyata harus minus ya di sini nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, begini, Mbak. Ya, complicated, Mbak, di sini nanti ya. Kalau makanya saya apa namanya ya, kalau untuk excess value itu jangan dilekatkan ke bangunan yang dijual kepada yang menjadi intercompany transaction antara parent dengan subsidiary. Karena perhitungannya di sini nanti adalah kita harus melakukan adjustment berkali-kali. Nah, ini contohnya kerepotannya sudah kelihatan seperti ini, Mbak, Mas ya. Jadi pertama nanti kita tidak hanya sekedar ngejust depreciation expense, tapi kita juga akan melakukan adjustment terhadap apa namanya loss yang diakui oleh versi subsidiary dan juga dari versi parent. Nah, kayak gitu Mbak, Mas ya. Jadi itu complicated-nya kayak gitu. Jadi untuk sementara ini jangan coba-coba untuk apa ya meletakkan excess value pada aset yang menjadi objek transaksi antara parent dengan subsidiary. Itu aja Mbak ya, saya hentikan sampai sini aja ya, karena ini sudah complicated ya. Belum nanti kalau sampai penyusutannya. Kalau penyusutannya sih nggak masalah ya di sini nanti ya. Penyusutannya itu kan dari angka 414 nih, 414 kan gitu ya. Berarti 414 tadi ya kembali ke angka yang berapa tadi? 18 juta ya. 18 juta yang seharusnya adalah 25 juta. Nah, gini. Oke, gitu aja ya. Saya cukupkan demikian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga ini ya, pengen tahu ya. Memang harus banyak coba-coba ya Mbak ya di situ nanti ya supaya lebih apa ya familiar dengan kertas kerja itu kayak apa sih kan gitu ya. Oke, saya masuk ke yang ini lagi Mas dan Mbak ya untuk tahun pertama. Ya silakan Mas dan Mbak kalau ada yang mau ditanyakan.
Yes, saya masih ingat ini upstream ya, biar saya nggak ini upstream, ya upstream. Oke, baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke tahun kedua ya, tahun kedua ya teman-teman ya. Oke, ini adalah upstream tahun pertama. Sekarang saya copy move aja, itu di sini nanti adalah tahun kedua. Oke ya, tahun kedua ya, di sini pura-puranya kita apa ya? Sedikit adjust lah ya, biar ada perbedaan angka. Penjualannya misalnya jadi berapa? 900, oke. COGS ya, depreciation expense-nya jangan lupa si subsidi sudah 0 ya, boleh ya, tidak ada lagi. Kemudian ini sudah disusutkan penuh ya, disusutkan penuh berarti tadi berapa Mbak Mas? Berarti di sini nanti adalah 414 juta dibagi dengan berapa ya? Jadi di sini nanti adalah sebentar 414 juta tadi 11,5 ya kalau nggak salah ya. Nah, setahun penuh ya di sini ya teman-teman ya, setahun penuh, oke. Berarti akumulasi penyusutannya 18 ditambah dengan ya penyusutan tahun ini. Berarti di sini adalah sebesar sekian. Jadi 54 ya di sini ya. Oke, 54. Dah. Terus berikutnya kita perbarui dulu untuk dividen. Ya, loss-nya berarti tidak ada. Oke. Seperti ini ya, loss tidak ada. Dividennya kita naikkan ya di sini nanti dividennya misalnya jadi 50 juta. Oke. Dah. Terus berikutnya RE yang tadi RE begini ya. Sebentar kita tengok dulu supaya Anda nggak protes ke saya. RE begini adalah RE ending. Kemudian RE begini yang di sini adalah RE ending tahun pertama. Nah, seperti ini. Sebentar saya menyamakan dulu. Terus kemudian depreciation expense-nya berarti di sini 36. Oke, di sini 0. Tidak ada loss. Ya, terus kemudian di sini 244. Kenapa di situ jadi sekian? Kayaknya ini yang salah ya. Sum 280 betul ya. Ya. Kemudian RE beginning-nya kenapa kok jadi ini? Sebentar kita lihat RE ending-nya adalah 244. Nah, ini tahun kedua ya, teman-teman ya. Oke, berarti ini 1 Januari tahun 2020. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat ya supaya Anda aware di sini adalah 1 Januari 2020. Nah, ini saya perbarui dulu 2020. Oke ya. Jadi kita lihat adalah si konsolidator. Konsolidator ketika apa namanya? Menggabungkan laporan keuangan subsidiary dengan parent ya. Jadi nanti dia akan melihat laporan tahun kedua dari parent dengan subsidiary. Oke ya, teman-teman ya. Kalau Anda perhatikan di sini sudah tidak ada loss tahun kedua. Ya, ini saya hapus saja ya akunnya, loss-nya saya hilangkan, tidak ada jual beli lagi, aset tetap. Beban penyusutannya sudah setahun penuh karena ini tahun kedua, kan gitu ya. Tahun penuh yang diakui oleh parent 36 juta. 36 juta itu asalnya dari 414 ini dibagi dengan 11,5 tahun gitu ya. Dan akumulasi penyusutannya sekarang menjadi berapa? Sekarang menjadi apa namanya 18 tambah 36. Berarti di sini nanti adalah sebesar 54 juta. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah dividennya S, itu kita ganti dengan angka 50 juta.
Nah, Anda perhatikan dividen income-nya sudah langsung menyesuaikan ya di sini nanti teman-teman ya, 90% dikalikan 50 juta. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus berikutnya adalah sebentar. Ini kita hapus dulu ya biar Anda tidak terganggu. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat tahun kedua sudah tidak ada apa namanya, sudah tidak ada sudah tidak ada loss ya. Berarti di sini nanti untuk jurnal tahun kedua kita lihat di sini nanti adalah ada yang resiprokal ya di sini nanti ya. Bahwa nilai bangunan yang diakui parent 414 itu ya ternyata terlalu rendah. Harusnya kan 575 kan gitu ya. Berarti di sini nanti adalah 575 merupakan nilai buku jika tidak ada apa namanya? Jika tidak ada transaksi jual beli bangunan antara parent dengan subsidiary. Nah, di sini nanti bangunan ini nanti akan kita kembalikan ke angka sebesar sini nanti ya, angka sebesar 575. Nah, kayak gini teman-teman. Oke ya, udah. Nah, terus kemudian jurnal yang di sini seperti yang kemarin ya. Ini tidak ada akun loss, berarti di sini nanti kita gantikan dengan yaitu akun RE. Kan gitu ya. RE ya. Di mana kalau upstream berarti di sini nanti adalah ya RE-nya S, tapi RE-nya S di sini nanti digantikan oleh para pemilih S. Supaya Anda nggak ketukar dengan ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar, satu lagi, yaitu di sini nanti adalah ada yang namanya apa yuk di sini nanti accumulated depreciation tahun 2019. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti accumulated depreciation 2019 yang kemarin itu adalah sebesar 18 juta yang kemarin. Nah, 18 juta atau 7 juta? Oh, ternyata 7 juta. Nah, seperti ini. Oke, 7 juta berarti di sini nanti adalah untuk RE-nya yang dipulihkan itu adalah 161 nanti ya. Yaitu 161 dikurangi dengan 7 juta, Anda kalikan dengan 90%. Terus kemudian untuk NCI equity berarti 161 dikurangi 7 juta, Anda kalikan dengan 10%. Nah, seperti ini. Oke, ya. Terus kemudian depreciation expense-nya ya. Kan di sini nanti kan 5 berapa ya? 575 ya. 575 kalau Anda bagi dengan berapa tadi masih ingat? Ya, kalau Anda bagi dengan 11,5 tahun ya. Di situ nanti didapatkannya adalah sebesar 50 juta. 50 juta, beban penyusutannya di sini berapa, Nak? Beban penyusutannya di sini masih 36. Berarti di sini nanti adalah 11 14. Atau kalau Anda mau ini kan cepat yaitu 161 Anda bagi dengan 11,5 tahun. Ya, 1 tahun penuh. Berarti di sini adalah 14. Ya. Jadi di sini nanti kita pasang ya teman-teman ya tadi building yang A, kemudian yang berikutnya adalah untuk yang RE. Ini maaf untuk yang NC equity karena tidak kelihatan, jadi tidak saya pasang ya di sini ya. Oke. Terus kemudian accumulated depreciation-nya di sini nanti yang pertama adalah sebesar 7 juta. Nah, seperti ini. Ya, terus kemudian baru yang B ya, yang B yaitu depreciation expense sebesar 14. Oke, terus kemudian berikutnya adalah di sini sebesar 14. Nah, seperti ini. Sehingga di sini nanti adalah ya kita ini kan nah, seperti ini. Ini dikurangi dengan ini, dikurangi lagi dengan ini. Oke, jadi di sini nanti untuk depreciation expense-nya itu adalah sebesar 75 juta. Nah, begitu teman-teman yang lain. Oke ya, nih sini.
Oke, yang jurnal A tidak lengkap ya di sini ya, maaf ya teman-teman ya. Terus kemudian yang C di sini kita apa namanya? Oke. Ya. Terus kemudian ya ini kita betulkan dulu, ini 50 juta untuk dividen income tahun 2020. Nah, Anda perhatikan. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk NCI expand. NCA expand, Anda perhatikan di sana tidak ada loss ya, tidak ada loss ya. Yang ada adalah ya penambahan beban penyusutan saja ya. Kan di sini beban penyusutan yang 14 juta ini kan ya. Nah, di sini teman-teman. Berarti NCA expand-nya adalah kita lihat ya net income-nya siapa namanya? Subsidiary itu adalah 280 juta dikurangi dengan 14 juta. Ini cara menghitung NCA expand tahun kedua. Oke ya, berarti nanti NCA expand-nya adalah sebesar berapa di situ? Berarti 266 ya, kalikan dengan 266. Jadi sama dengan 26,6 juta. Ya, jadi NCI expand-nya di sini nanti untuk yang D kita pasang angkanya ternyata nggak bisa ya. Di sini adalah 26.600. Oke, kalau Anda mau ikan berarti ini ada sebesar berapa? 5 juta ya. Nah, NCI equity-nya tidak saya pasang lagi ya. Oke. Oke, demikian Mas dan Mbak untuk yang cost method ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau kita tengok yang di sebelah kanan, kalau pakai equity, berarti di sini nanti adalah ya jurnalnya menjadi demikian. Ya sini nanti ya. Accumulated depreciation tahun 2019. Ya sini ya sama ya. Nah, di sini sama, oke. Terus kemudian NCA-nya juga sama, akumulatifnya juga sama. Terus kemudian untuk yang ini berarti adalah sebesar 14 juta. Nah, begitu teman-teman. Terus kemudian income from-nya berarti ya. Oke, jadi sama dengan di sini berapa ya? 280 ya. 280 dikurangi dengan 14 juta. Oke, seperti ini ya. Jadi kita hitung di sini nanti adalah 90% Anda kalikan dengan, nah kalau mau cepat seperti ini, oke, dikurangi dengan ini Mas dan Mbak. Ya ternyata di sini masih 7 ya, tapi enggak, kita clearkan aja dulu. Jadi di sini nanti adalah sebesar berapa? 14. Kemudian berikutnya dividennya adalah sebesar 45 ya di sini ya. Oke, nah, kayak gini. Oke, jadi di sini nanti income from-nya adalah sebesar 239. Nah, di sini ya, 239. Nah, gitu Mas dan Mbak ya. Ini untuk jurnal kakak belum saya ini kan jurnal kakak tahun 2020 ya. Oke. Tahun kedua. Nanti tahun ketiga, nah nanti bisa Anda simulasikan lagi ya. Tahun ketiga nanti komposisinya berubah yang di sini ya. Karena ya di sini nanti kan kalau Anda perhatikan ada koreksi terhadap depreciation expense. Nah ini nanti akan mempengaruhi apa Mas dan Mbak besarannya dari RE. RE-nya berarti di sini nanti adalah apa? Akan berkurang lagi 14 juta untuk tahun ketiga gitu. Kalau Anda jumlahkan ini ya, ini Anda jumlahkan antara ini dengan ini adalah merupakan koreksi terhadap RE. Koreksi terhadap RE itu artinya di sini nanti ada pengurangan loss, tapi ada juga apa? Ada penambahan beban penyusutan.
Sehingga di sini nanti koreksi atau delta RE yang dikoreksi ya tahun 2019 itu adalah sebesar 161 Anda kurangi dengan 7. Nah, seperti ini. Jadi 154. Ini adalah merupakan RE-nya, siapa namanya? RE-nya penjual yang kita koreksi di tahun 2019. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke ya, sehingga kalau misalnya Anda jumlahkan ya, ini ditambah dengan berapa? 15.400 ya, 154 gitu Mas dan Mbak. Terus kemudian berarti di sini nanti untuk tahun 2020 berarti delta RE 2020 yang dikoreksi ya, dikoreksi di sini nanti adalah sebesar ya, di sini nanti ya delta RE 2019 tadi adalah sebesar 154. Nah, seperti ini. Terus kemudian dikurangi dengan apa ya? Di sini nanti adjusted depreciation expense. Oke, ya di sini nanti adjusted depreciation expense di sini ada sebesar 14. Nah, gitu Mas dan Mbak. Berarti nanti tahun ketiga ya RE-nya akan menjadi 140 juta. Nah, ini untuk tahun ketiga ya. Ini untuk tahun ketiga, perhitungan tahun ketiga. Jadi kalau misalnya sini saya tambahkan ya, di sini nanti untuk jurnal apa? Di sini nanti ya, jurnal KK tahun ketiga berarti 2021 ya. 2021 di sini saya pinjamkan ini ya, saya pinjamkan ini. Oke ya, untuk buildingnya di sini nanti adalah 161. Nah, akumulasi penyusutannya berarti di sini nanti adalah akumulasi penyusutan, nah seperti ini Mbak Mas, 2019 dan 2020, di mana 2019 itu adalah 7 juta, 2020 tadi adalah 14. Kalau nggak salah ya, nah 21 ya, oke. Berarti di sini nanti adalah, nah Anda tinggal mengalihkan ini, ya dikalikan dengan 90%. Nah, begitu Mas dan Mbak. Dan seterusnya ya, sini nanti ya. Oke. Nah, ini untuk jurnal KK tahun 2021. Dan nanti bisa Anda bikin tabel ya sampai ya 10 tahun kemudian. Lumayan panjang ya di sini nanti ya. Oke, baik, untuk cost method silakan kalau ada yang mau ditanyakan Mas dan Mbak. Ya. Kalau misalnya di 2021 itu ada dijual gitu gimana? Dijual Kalau ke pihak ketiga gitu. iya, kalau tahun iya, itu pun namanya bukan aset tetap ya, Mbak. Aset tetap masuk ya langsung dijual ke Mbak kan gitu ya, emang kayak inventory ya. Ya dijualnya ya nanti, kan biasanya definisi aset tetap itu kan dipakai dalam kegiatan operasi normal. Tidak diniatkan untuk dijual kembali. Itu definisi aset tetap ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau misalnya tahun 2021 kita asumsikan ya, tahun 2021 dijual kepada pihak luar. Ya. Tahun 2021 dijual kepada pihak luar, sebentar kita lihat dulu. Tapi untuk teman-teman yang lain dulu sebelum kita bahas mengenai penjualan kepada pihak luar, ada yang mau ditanyakan untuk yang lepas kerja tahun kedua dulu? Oke, tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, ya di sini nanti saya inikan dulu ya. Sebentar. Saya ini tahun ketiga dijual kepada pihak luar. Ya, pokoknya dijual gitu ya, dijual kepada pihak luar. Oke.
dijual kepada pihak luar. Kalau Anda perhatikan, gini, kita betulkan dulu ya. Ini berarti tahun ketiga itu tahun 2021 ya. Misalnya dijualnya apa? Loss atau gain? Loss aja ya. Nah, jadi harus kita kasih tambahan apa di sini nanti teman-teman. Kita kasih tambahan keterangan ya. Oke, kita kasih keterangan aja di atas ya. Nah, supaya Anda nggak repot, penjualannya sebentar. Bangunan dijual kepada pihak luar ya, pada aja ya, pada tanggal 31 Desember aja ya, pada tanggal 31 Desember 2021. Nanti harganya nanti dulu kita hitung dulu ya. Berarti di sini nanti bangunan sebentar. Bangunan ini nanti penyusutannya 36 lagi ya. Kan setahun penuh nih ya. Oke. Jadi 90. Terus kemudian ada penyusutan sebesar berapa nak di sini 36. Nah, kalau Anda perhatikan di sini nilai bukunya itu adalah, ya saya hitung dulu, nilai bukunya adalah 414 dikurangi dengan 90, jadi sama dengan 324. Gitu ya Mbak ya. Kalau mau jual rugi, ya berarti di sini nanti dijual harga misalnya 300 juta. Nah, gini ya. Oke. Kalau dijual seharga 300 juta, ya, oke. Berarti di sini nanti muncul loss lagi. Loss on building. Tapi ini adalah penjualan kepada pihak luar. Oke, yaitu ada loss sebesar 24 juta. Gitu ya. Nah, karena kan di sini nilai bukunya kalau versi parent kan sebesar berapa? 324 kan gitu ya. Di akhir 2000 ini ya. Di akhir 2021 324 dijual dengan harga berapa? 300 juta. Kalau ini kita lihat dulu nilai buku bangunan per 31/2021 adalah sebesar, tentu saja ini versi parent ya, seperti ini, yaitu 414 dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya adalah pertama, kalau Anda masih ingat 18 juta, kemudian ditambah dengan 36 juta, ditambah lagi dengan 36 juta. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini nanti nilai buku bangunannya adalah sebesar 90, maksud saya nilai akumulasi ya, akumulasinya adalah berarti 414 juta Anda kurangi dengan 90 juta. Nah gitu ya, Mbak ya, Mas ya. 414 dikurangi 90 juta berarti 324 ya. 324 dijual 300 berarti ada loss. Nah, di sini Mbak Mas. Ada loss sebesar 24 juta. Nah, ingat loss ini adalah transaksi parent dengan pihak luar, jangan dieliminasi, kan gitu ya, jangan dieliminasi. Nah, kalau sudah berarti di sini nanti apa ya? Di tempatnya parent, maaf ya, di sini nanti berarti kan sudah tidak ada bangunan lagi karena sudah dijual kepada pihak luar. Ya tidak? Nah, seperti ini ya. Oke, tidak ada. Berarti di sini nanti jurnalnya kita tidak perlu, sebentar kita lihat dulu. Jadi sudah tidak perlu ini ya. Ya. Nah, di sini anggap saja ini kita pakai angka-angka yang sama saja yang nggak apa-apa ya di sini nanti ya. Nah, berarti Mas dan Mbak kita nanti akan merealisasikan berapa loss yang masih loss yang masih tersisa. Oke. Oke. Jadi nanti pada tahun 2021 ya, buildingnya kan sudah tidak ada di sini ya. Nah, building ini nanti kita gantikan dengan loss on sale ya. Jadi ini adalah loss yang dulu dimunculkan di penjualan antara subsidiary kepada parent, berapa yang masih tersisa.
Oke, di sini nanti akumulasi penyusutannya sudah tidak ada, kan gitu ya. Nah, berarti berapa loss yang masih tersisa? Loss yang masih tersisa itu adalah, kalau Anda masih ingat, 161, oke, dikurangi dengan 7 juta tahun pertama, kemudian dikurangi lagi dengan berapa namanya, 18 juta tahun kedua, enggak, tidak, dikurangi lagi 18 juta. Oke ya. Jadi di sini nanti ada loss sebesar 118. Di mana loss 118 itu nanti akan dinikmati oleh siapa namanya parent, yaitu sebesar 90%-nya, kemudian subsidiary yaitu sebesar 10%-nya. Nah, ini. Kemudian di sini nanti berikutnya adalah depreciation expense, berarti ada ini ya. Sebentar, saya sambil mikir dulu. Akumulatif depreciation-nya kan sudah tidak ada ya. Tapi sudah kita perhitungkan di sini. Sebentar. Masalahnya itu adalah parent masih apa Mbak? Mas, sebentar. Parent masih menyusutkan sebesar 36 juta. Kan dijualnya pada akhir tahun, berarti dia masih menyusutkan ya. Berarti di sini nanti ada adjustment terhadap penyusutan, yaitu di sini nanti adalah tadi kalau tidak salah 3614 ya. Oke ya, 14. Nah, sekarang larinya adalah ke, coba kita tengok dulu sebentar. Berarti nanti di sini loss sebentar. Oh ya, SCS ya. Saya tahu ya. Jadi di sini nanti jurnalnya akan menjadi loss, kemudian depreciation expense, kemudian di sini nanti adalah RE, ya dalam hal ini RE-nya parent, terus kemudian berikutnya adalah NCI equity. Ya. Jadi di sini loss-nya adalah tadi masih ingat 161 dikurangi dengan adjusted loss tahun pertama yaitu 7 juta. Kemudian yang kedua adalah 14. Nah, seperti ini. Karena kita munculkan depreciation expense, apa namanya, adjusted-nya adalah 14 juta, seperti ini, teman-teman. Sehingga untuk pihak parent, di sini nanti dia mengakuinya adalah sebesar sekian. Nah, gini ya. Nah, ini adalah tahun penjualan. Ketika dijual kepada pihak luar. Nah, seperti ini. Nah, gini Mbak ya, ini kalau untuk yang penjualan ya, ketika dijual kepada pihak luar dalam posisi loss. Jadi di sini nanti adalah di sini 14 ya, terus kemudian berikutnya adalah ya di sini kan buildingnya sudah dijual kepada pihak luar, tidak ada. Oke, kemudian untuk perhitungan NCI expense-nya kita lihat dulu, NCI expense-nya itu sama dengan, sebentar ya, kita pasang dulu. Berarti di sini nanti ada jurnal yang mewakili A dulu aja ya, A yaitu loss-nya sama dengan di sini nanti adalah 140 depreciation expense, ini A berarti, kemudian RE-nya parent yaitu sebesar 136. NCI equity-nya tidak saya jurnal. Oke ya. Berarti cara menghitung NCI expense-nya adalah 10% dikalikan 280, terus kemudian dikurangi dengan ini pemunculan loss, dikurangi lagi dengan depreciation expense. Nah, seperti ini Mbak Mas ya. Ini untuk tahun berikutnya, jadi hanya 12.600. Nah, seperti itu. Ini untuk perhitungan apa? Perhitungan apa namanya NCI expense-nya. Nah, ini kalau saya ikutin pertanyaan Anda, ya. Sehingga NCI expense-nya di sini nanti adalah net income S dikurangi dengan realized loss. Kalau kemarin-kemarin loss itu apa ya namanya ya? Nah, saya sebut sebagai realized ya, realized loss. Terus dikurangi dengan adjusted penyusutan untuk tahun 2021. Nah, seperti ini. Oke ya.
Jadi di sini nanti adalah 280 juta dikurangi dengan 140 juta, terus kemudian dikurangi lagi dengan 14 juta. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti Anda hitung sendiri aja lah ya. Nah, seperti itu. Ya, di atas kan juga ada ya. Nah, di sini kalau misalnya dijual kepada pihak luar. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk yang apa namanya ya? Untuk yang equity method. Kalau untuk yang equity method berarti di sini bukan building lagi ya jurnalnya ya, Anda lihat. Jadi nanti jurnalnya hampir sama ya di sini ya. Oke, terus kemudian berikutnya adalah di sini investment dan NCI equity. Ya, dengan jumlah yang sama seperti sebelah. Oke, sama berarti sini investmentnya sama ya sini ya. Oh ya, sudah sama ya. Oke. Nah, cara menghitung income from berarti di sini nanti sebentar. Biar saya samakan dulu Mbak tempat kerjanya. Kalau Anda nanti nggak bingung. Ada loss on building. Ini adalah loss-nya si parent, betul. 24 jangan dieliminasi. Terus kemudian berikutnya adalah ini adalah merupakan loss yang apa ya, yang belum selesai belum selesai diamortisasi. Jadi di sini 140 juta itu adalah dari 161 juta tadi, Mbak. 161 juta tadi. Jadi sebentar, saya bikinkan perhitungan begini ya di sheet yang baru ya, teman-teman ya. Oke. Tahun penjualan bangunan antara siapa namanya subsidiary dengan parent. Ya, kita lihat di sini. Oke, tahun 2019, terus kemudian nanti 2020. Nah, ini kalau normal Mas dan Mbak ya, sebentar. Bangunan tadi sebentar. Ini kan tahun ke berapa? Tahun keempat ya, tahun kelima ya. Ya tahun kelima ya, sebentar. Ini tahun kelima, ini 6. Tadi bangunan itu usianya adalah 16 tahun ya. Oh, berarti masih lama ya. Sebentar, kita ini. Ternyata harus dua ini ya, 2 kolom. Nah, sampai 2030 ternyata Mas dan Mbak ya. Oke. Di tahun 2019 kalau Anda perhatikan tadi di sini ada loss ya, di sini nanti ada loss on sale ya, di sini nanti ya ada loss on sale yaitu sebesar minus 161. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini buat pemetaannya. Oke ya. Terus kemudian di sini nanti untuk apa ya namanya ya, penambahan atau saya bilang adjusted depreciation expense. Oke ya, adjusted depreciation expense yaitu sebesar tahun pertama adalah 7 juta. Ya. Nah, berarti di sini nanti akan ada ya dampak terhadap apa namanya? Di sini nanti saya bilang dampak terhadap income dari penjual ya. Di sini nanti ya penjualnya kebetulan adalah subsidiary. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini adalah dampak terhadap income penjual yaitu 154. Nah, kayak gini Mas dan Mbak. Terus kemudian berikutnya adalah, nah gini ya, di sini nanti saya masukkan dampak, di sini nanti adalah RE, tahun sebelumnya. Berarti di sini nanti saya pasang yang di sini Mbak, 154 ini, oke gitu ya. Nah, terus tahun kedua, di sini nanti ada adjustment terhadap beban penyusutannya tadi adalah sebesar 14 ya, bukan 18 ya. Oke, gitu ya.
Berarti di sini nanti Anda akan ini kan ya, berarti dampak tahun kedua tahun 2020 itu adalah 140 juta. Nah, ini nanti ini misalnya kan terus berlalu nih ya sampai tahun 2030. Ini misalnya kalau diteruskan ya, diteruskan. Nah, tadi saya ngambil contohnya kepanjangan ya di situ ya. Ya, sudah. Nah, gini Mbak Mas ya, kalau Anda bikin tabelnya. Oke, ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah nah kayak gini. Ya. Oh ya, ini belum di ini kan ya. Nah, begini ya, ini kalau dibikin tabelnya seperti ini, Mbak Mas. Artinya adalah ya, yang saya tulis di bawah ini adalah merupakan saldo apa ya? Dampak terhadap income penjual, terhadap RE-nya income penjual. Di sini nanti kalau Anda perhatikan di akhir tahun pertama, RE penjual itu di sini nanti berkurang sebesar 154. Ya, di sini nanti ya. Oke, Anda perhatikan atau sebentar. Loss ya di sini nanti atau udah terlanjur ya, tapi tidak apa-apa. Berarti di sini nanti adalah ada pengurangan ya, ada pengurangan sebesar 154 juta. Nah, di sini nanti. Oke. Ya, untuk tahun pertama. Sehingga 154 juta ini nanti akan kita gunakan untuk membagi apa ya di sini nanti ya. RE-nya P dan juga di sini nanti NCI equity. Kalau ini adalah upstream. Oke. Berarti di sini nanti untuk tahun kedua berarti RE-nya P yang terpengaruh adalah sebesar ya, oke, 90% dikalikan sekian, terus kemudian untuk NCI equity-nya ya berarti di sini adalah sekian. Nah, ini untuk jurnal tahun 2020. Coba kita lihat upstream tahun kedua. Upstream tahun kedua, ini tahun kedua atau tahun keberapa nih? 2020 ya, betul ya? 161 sebentar, saya tengok dulu. Ini 7 juta, betul ya? 7 juta ya, 161 dan 7 juta. 161 dan 7 juta berarti ada koreksi sebesar 154. Nah, di sini Mbak Mas ya, 154, oke. Sehingga di sini nanti adalah ada yang namanya akumulasi penyusutan. Nah, di sini nanti ACC depreciation. Itu sebesar berapa? Sebesar 7 juta. Nah, seperti ini. Berarti saya koreksi dulu ya, angka saya di sini salah ya. 161, terus kemudian akumulasi penyusutan 7 juta. Berarti kan 154. Ya, betul ya. Berarti di sini yang salah. Nah, 154 ya, di sini yang salah ternyata ya. 10% dikalikan dengan 154. Boleh di sini juga tidak apa-apa ya. Di sini nanti adalah seperti ini. Nah, kayak gini Mas dan Mbak. Ini untuk jurnal tahun 2020. Kalau Anda pengen apa ya, membuat tabelnya seperti ini, nih, teman-teman. Oke ya. Ya, ini jurnal untuk tahun 2020. Oke. Ini kan ini ya. Jurnal tahun 2020. Sebentar, saya rapikan dulu. Di sini nanti adalah building, ini ya, building. Oke, buildingnya tadi adalah sebesar 161. Terus kemudian RE-nya tadi 90%, Anda kalikan dengan, yaitu 154. Terus kemudian berikutnya adalah 10% dikalikan dengan 154. Cumulative depreciation-nya berarti kita ambil yang 7 juta. Gitu. Ya, ini untuk yang tahun 2020. Nah, kalau Anda inikan lagi, di sini ada yang namanya depreciation expense pada accumulated depreciation. Oke, kita lihat ya untuk tahun 2020 berarti di sini nanti adalah sebesar 14. Nah, kayak gini ya. Ini untuk tahun 2020. Oke. Nah, sekarang kalau Anda pengen bikin jurnal untuk tahun 2021, berarti, nah ini kita pinjam dulu ya. Oke, buildingnya tetap 161,
Terus kemudian RE-nya tentu saja kita pakai RE yang 140 ini Mbak Mas ya. Ini adalah yang kita pakai untuk tahun 2021. Berarti di sini nanti adalah 90% Anda kalikan dengan di sini nanti 140, terus kemudian 10% Anda kalikan dengan 140 lagi. Nah, terus kemudian untuk akumulasi penyusutannya di sini tidak sebesar 7 juta aja, tapi 7 juta dan di sini nanti adalah akumulatif ya, berarti 14. Nah, seperti ini, 21. Sementara untuk jurnal yang kedua ini sama ya, sama. Gitu, Mas dan Mbak. Nah, sini ya. Ini untuk tahun 2021. Oke ya. Nah, kaitannya dengan kalau misalnya tadi ya ada pertanyaan dari teman Anda itu, Bu, bagaimana tahun 2021 itu kalau dia Kalau dia dijual ya. Jadi saya sampaikan di sini ya. Tahun 2021 bangunan dijual kepada pihak luar. Ya. Oke. Dijual pihak luar dengan harga, tadi masih ingat harganya adalah 300 juta ya, di sini 300 juta. Oke, kita runut kembali Mas dan Mbak. Yaitu pertama adalah ya, saya ajak Anda nilai buku bangunan per 1 Januari 2019. Kalau Anda masih ingat tadi, nilai buku bangunannya itu adalah ya, atau kalau Anda masih ingat sebentar, di sini kan 800 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 50 juta dikalikan 4 ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian ada penyusutan, kalau tidak salah, depreciation expense 6 bulan ya, 6 bulan pertama 2019, yaitu sebesar berapa? 25 juta. Sehingga nilai buku bangunan per 1 Juli 2019 adalah 575. Nah, bangunan yang 575 ini dijual kepada parent dengan harga sebentar, tadi adalah 414 juta. Ya, berarti di sini adalah 414. Sehingga ada loss sebesar 161 juta. Nah, gini teman-teman. Ya, awalnya seperti ini, 161 juta. Oke. Nah, 161 juta ini ya sudah di sini nanti ya. Sudah diakui ya. Terus kemudian dari sisi penjual, dari sisi parent 161 ini ceritanya adalah sebagian direalisasikan melalui beban penyusutan yang lebih rendah. Oke, sehingga ya loss yang 161 itu di akhir tahun 2021 di sini nanti yang belum terrealisasi, sebentar saya tuliskan dulu. Pada akhir 2021 unrealized loss itu adalah tinggal berapa di sana Nak? Di sini tinggal sebesar 126. Ini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, terus kemudian ditambah dengan realized loss yang tadi adalah sebesar berapa? 24. Nah, gitu ya. Sehingga nanti total loss yang diakui dalam metode kertas kerja adalah sebesar 150 juta. Atau kalau Anda masih bingung, saya ajak untuk pakai ilustrasi berikut. Di sini adalah subsidiary. Subsidiary di sini mengakui loss sebesar 161 juta. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Ya. Terus kemudian tanah ini sebentar. Tanah ini dulu masuk ke subsidiary dengan berapa namanya? Harganya adalah 800 juta. Sebentar, saya tulis ini atau di sini supaya gampangnya cost. Terus kemudian akumulasi penyusutan.
Akumulasi penyusutannya di tangan subsidiary itu tadi adalah sebesar 225 juta. Nah, di sini nanti Mas Mbak. Oke ya, seperti ini. Terus kemudian tanah ini berpindah kepada parent ya di sini nanti ya. Nah, ini karena posisinya adalah loss. Ini berpindah kepada parent. Nah, di sini nanti berpindah kepada parent dengan nilai berapa tadi? 414 juta. Nah, seperti ini. Oke. Di mana ya di sini nanti adalah ya cost-nya yaitu sebesar 414 juta. Terus kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya sebentar kita tengok dulu ya. Berarti 2019 kan setengah tahun. Dua sama ya, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. 2,5 tahun berarti akumulasi penyusutannya adalah 414, Anda bagi 11,5 dikalikan dengan 2,5. Nah, seperti ini. Ternyata dia tidak mau. Oh ya, sebentar. Ya, di sini 414. Oke, 23 dibagi 11,5 dikalikan 2,5. Oke, 90 juta ya. Oke. Jadi di sini nanti akan ada akumulasi penyusutan ya, akan ada akumulasi penyusutan yang diakui oleh pihak parent dengan pihak subsidiary. Kemudian kalau Anda perhatikan dari entitas konsolidasi dengan mengasumsikan jual beli tidak pernah terjadi, jual beli tidak pernah terjadi. Jika jual beli tidak pernah terjadi, berarti bangunan tersebut cost-nya adalah 800 juta, teman-teman. Terus kemudian akumulasi penyusutan hingga terjual kepada pihak luar. Akumulasi penyusutan hingga terjual kepada pihak luar, ya, sebentar, saya ingatkan dulu. Kita lihat di sini nanti akumulasi penyusutannya kan bangunan ini kan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2015. Dijual sampai kapan nih? 2021 ya. Kita hitung dulu. Berarti 15 sebentar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 2021. Berarti 7 tahun, ya, 7 tahun. Berarti akumulasi penyusutannya adalah 7 tahun, ya. Berarti di sini 7 dikalikan 50 juta. Oke, berarti di sini nanti sama dengan 350 juta. Itu Mas dan Mbak ya. Sehingga di sini nanti adalah kalau Anda lihat ya, apa di sini nanti nilai buku ya. Nilai buku dari bangunan tersebut adalah sebesar 450 juta. Nah, gini ya. 450 juta, terus kemudian dijual ke pihak luar, itu adalah sebesar 300 juta. Gitu kan ya. Berarti Anda perhatikan, berarti loss ya, total loss yang diakui di konsolidasian, yang diakui itu adalah sebesar 150 juta. Nah, semoga saya nggak diprotes. 150 juta. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, 150 juta ini nanti kan kalau Anda perhatikan ya, parent sebagai pihak yang menjual itu sudah mengakui loss sebesar berapa tadi? Sebesar 24. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman. Nih kan 24 ya. Parent itu sudah mengakui di laporan laba ruginya loss sebesar 24 juta. Nah, berarti loss yang sisanya itu yang berarti yang selalu kita hapuskan ya, yang selalu kita hapuskan dari neraca konsolidasi atau laporan laba rugi konsolidasi, yaitu loss yang belum kita amortisasi di sini. Ya, dalam hal ini adalah 126 juta ini di akhir 2021. Sehingga nanti di kertas kerja kan gitu ya, di kertas kerja tahun 2021 seandainya tanah ini dijual kepada pihak luar, maka harus muncul total loss sebesar 150 juta.
Nah, di sini ceritanya 150 juta dari mana? 150 juta itu kita harus mengikuti riwayat apa namanya ya, bangunan ini dari kacamata konsolidasian dengan mengasumsikan jual beli sebentar antara parent dengan subsidiary, antara S dengan P tidak pernah terjadi gitu. Oke, gitu Mbak penjelasannya Mbak ya terkait dengan perhitungan loss ya. Oke. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kalau Anda lihat di sini nanti untuk loss ya, loss. Sebentar 24 di sini adalah berarti tinggal 126 ya, 140 dikurangi dengan berapa namanya? Dikurangi dengan 14. Nah, saya pun juga masih salah nih ya. Jadi di sini 126. Untuk akhir 2021. Sebentar. Berarti kita ambil yang di sini Mbak. Bukan 140 tapi 126. Nah, seperti ini Mas Mbak ya. 126 berarti di sini nanti sebentar 126. Berarti kembali ke 140 ya di sini nanti ya. Ya, betul ya. Nah, ini ya, loss on buildingnya menjadi berapa namanya? 150 juta yang di sini, Mbak Mas. Terus kemudian NC explain-nya supaya Anda tidak tersesat, saya hitungkan lagi, yaitu berapa namanya 280 dikurangi dengan 126 dan dikurangi dengan 14 ya di sini ya. Ini sama dengan 14 juta. Kemudian income from-nya sebentar saya belum adjust, yaitu income from-nya berarti di sini seperti ini. Ya, udah sama ya. Oke, biar Anda nggak bingung. Kemudian income from-nya berarti dikurangi lagi dengan 126 juta. Nah, sini. Terus kemudian NCA explain-nya nanti Anda hitung sendiri aja ya Mas ya Mbak ya di sini ya. NCA explain-nya ya ini belum saya betulkan ya di sini ya. Nah, nanti Anda lihat di kertas kerjanya saja ya. Ini saya hapus saja. Oke, begitu Mas dan Mbak ya. Ini adalah untuk tahun penjualan. Nah, di sini di sheet yang ini ya, di sheet yang ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik ya. Kalau tidak ada apa namanya, berarti materi untuk depreciated asset atau plan aset, intercompany plan aset sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, ya berarti nanti tinggal latihan-latihannya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya berarti penjelasan saya untuk materi depreciated asset ataupun transaksi pelan aset antara parent dengan subsidiary, ya, mulai dari upstream, downstream, cost dan equity sudah selesai. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita menyaksikan teman-teman yang akan ini ya Mbak Nada ya, apa namanya, mengerjakan latihan ya. Ada tidak untuk hari ini Mbak Nada? Iya, sesampainya aja ya. Iya, silakan. Latihan pertama dulu aja tidak apa-apa Mbak.
Ya, mohon maaf teman-teman, itu banyak apa ya, masih banyak salah ketik ya. Untuk yang ini saya nggak sempat satu persatu ini ngeliatin ya, untuk yang soal workbook dari Pak Agung ya. Iya. Ini kelas 57 kalau nggak salah urat absen kan Mbak Nada ya? Ha. Oh iya, oke. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Udah kelihatan kan ya? Udah Mbak, silakan Mbak. Jadi yang latihan 1 ini kan soalnya pada 3 Januari 2018 mengakuisisi 80% saham S untuk memegang kendali. Berarti mengakuisisi S sebesar 80%. Terus pada tanggal 1 Agustus menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Berarti kalau menjual ke S itu penjualan downstream. Sedangkan kos tanah tersebut diperoleh P 5 tahun lalu dengan harga 80 juta. Berarti harga penjualan dari PKS-nya kan 120 juta, sedangkan kos tanahnya itu 80 juta. Berarti ada gain sebesar 40 juta. Jadinya jurnal eliminasi yang di tahun 2018-nya itu kita harus mengeliminasi gain yang tadinya udah di sebesar 40 juta. Jadi di debit gain online sebesar 40 juta, kreditnya land 40 juta. Lalu pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 200 juta. Pada tahun 2019 jurnal eliminasinya itu sudah memunculkan tuh merealisasikan lagi gain online yang tadinya udah kita eliminasi. Jadi di kredit gain online-nya untuk debitnya yaitu return earning keduanya sebesar 40 juta. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Arida. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh, udah tutup ya? Ya sudah, yuk. Ya, lanjut Mbak Nada. Izin share screen, Bu. Ya, silakan Mbak Arni. Apa sudah terlihat? Iya, sebentar. Kalau di saya masih OTW. Ya, sekarang sudah. Silakan Mbak. Oke, di latihan 2 ini soalnya pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada 1 Juli 2018, S menjual tanah ke P dengan harga 230 juta. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 280 juta. Diketahui net income S pada 2018 dan 2019 adalah 100 juta dan 150 juta. Nah, disuruh membuat jurnal eliminasi terkait NCI dan pendapatan dari S tahun 2018 dan 2019. Nah, karena ini penjualan tanahnya dari SP, berarti menggunakan upstream dengan metode ekuitas. Untuk tahun 2018, yang pertama kita eliminasi terkait penjualan tanah dari SP. Dengan mendebit akun gain on disposal of land
pada land sebesar 30 juta. 30 juta ini dari 230 juta harga jual S ke P dikurang dengan harga perolehan tanah dari S itu 200 juta. Selanjutnya, income from S, kita mengeliminasi income from S. Jurnalnya income from S pada investment in S. Rumusnya itu income persentase P sebesar 60 juta itu kita kali dengan net income S